Sermul. Semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit request dan pertanyaan dari subscriber tentang bagaimana cara menghindari video putus-putus atau gambar yang putus-putus saat kita share screen di Zoom. Nah, biasanya saat kita mengikuti Zoom meeting, kadang terlihat gambar dari si pemateri itu putus-putus atau terjeda. Faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut akan saya ulas dan saya bahas dalam video berikut ini. Sebelumnya silahkan klik tanda subscribe, aktifkan tanda loncengnya, kasih jempol, dan share agar video ini lebih membawakan manfaat untuk kita semua. Oke, kita simak aja. Langsung saja kita bahas. Ini tadi bagaimana cara mengatasi terjadinya video atau gambar yang terjeda-jeda atau terputus-putus saat kita melakukan Zoom meeting. Terkhusus kita saat sebagai peserta melihat dari pemateri itu videonya terputus-putus. Di sini sebenarnya ada beberapa faktor. Ini ada 3 faktor utama. Selain satu, yang pertama karena kita ada transfer video, itu yang utamanya itu di jaringan. Nah, terus ada pertanyaan, kenapa saat kita jaringannya sudah kuat, kita pastikan jaringan kuat, tapi saat kita lakukan share screen masih aja putus-putus yang diterima di audiens. Nah, itu nanti kita coba lihat di settingan di share screen-nya, di video share screen-nya itu settingannya kayak apa. Nah, modelnya itu yang kedua, kita pastikan yang pertama tadi faktor jaringan itu sangat berpengaruh sekali karena kita transfer data, transfer terlebih video ini jaringan sangat berpengaruh. Yang kedua di situ di settingan di sini, lihat mode setting di videonya, pastikan lakukan ini. Kalau ini udah enable semua my video, ini sebenarnya di enable HD ini enggak begitu, tapi di sini lakukan di bagian advance. Ini klik bagian advance-nya di sini. Ini advance, ini kita setting di sini, pastikan semua ini udah auto. Kadang ini kalau ada yang terdetak yang mana. Nah, ini pastikan semua auto semua, dan ini atas ini tercentang semua. Enable the noise, enable hardware, artinya ini di enable semua, udah centangan ini udah di enable semua. Berikutnya di ini settingan video rendering post process dan video capturing method. Rendering method dan rendering post process. Ini yang utama di sini. Ini faktor penyebabnya sebenarnya di rendering di sini saat kita kirim atau saat kita lihat video itu ada buffering yang diterima di komputer si audiens. Nah, ini pengaruh dari sistem rendering yang ada di sini. Nah, itu faktor kedua, pastikan settingan di sini. Ini semua di enable dan di sini dibuat kita auto semua. Kecuali kita ada tambahan software. Nah, sebenarnya ada penambah software rendering di sini, di software khusus tambahan rendering yang biasa kita gunakan untuk editing. Ini untuk nggak tahu nih, tapi saya belum mencobakan di sini untuk software renderingnya. Tapi di sini faktor utamanya adalah di rendering. Nah, bicara tentang rendering di sini serta nanti khususnya pengaruh terhadap buffering karena ada hubungannya dengan jaringan. Di sini pengaruh yang berikutnya yang utama sebenarnya ada 3 faktor hardware-nya. Nah, pastikan jika komputer atau laptop kita hardware-nya low atau rendah, tidak kompatibel dengan yang sekarang, itu tentu akan bermasalah di masalah rendering. Tentu hardware yang berpengaruh terhadap rendering apa saja? Jelas. Satu, yang pertama di situ memori atau RAM-nya. Pastikan memori besar, itu proses ini juga akan besar. Berikutnya prosesor. Lihat pengaruh sekali dengan kecepatan kerja dua itu, prosesor dan RAM. Terus berikutnya hubungannya dengan grafik, tentu kita bicara dengan VGA-nya. Nah, sebenarnya 3 faktor hardware di situ.
atau lagi kalau jenang prosesor dengan nanti hubungannya motherboardnya. Tapi yang fokus utama sebenarnya di 3 hal tersebut. Satu, jelas di situ tadi faktor memori, prosesor, serta VGA. Dan di situ terkait dengan tadi motherboard yang digunakan baik di PC maupun di laptop. Nah, itu saya ulangi sedikit faktor yang penyebab sebenarnya yang untuk mengatasi. Satu nih dicoba kalau emang di masalah jaringan tidak masalah, terus di hardware kita tidak masalah, katakan kita pakai keluaran laptop dengan spek tinggi atau komputer dengan spek tinggi yang biasa digunakan untuk ngegame atau buat editing video, itu akan support sekali. Nah, pastikan settingan di sini. Tadi saya ulang lagi, back ya di video. Kita saat klik masuk di video, saya keluarkan dulu. Saya ulangi langkahnya sekali lagi. Di video kita nggak klik video, kita video setting. Pastikan sekali lagi di video setting. Kita masuk advance. Kalau ini udah, kalau pengen videonya HD kita nggak klik HD. Ini buat HD, tapi nanti prosesnya jauh lebih besar lagi. Nah, nggak apa-apa kalau pengen HD. Terus ini kita advance. Nah, advance kita ini pastikan semuanya kita enable semua. Terus di sini di bagian video-video ini kita kasih auto saja semua, kecuali kita tambahan hardware atau software tambahan. Oke, cukup mudah. Coba silahkan dicoba take atau langkah ini. Semoga perjalanan atau kegiatan online kita atau daring kita atau webinar kita dengan menggunakan Zoom meeting ini akan lebih lancar dan teratasi, dan materi yang disampaikan bisa tersampaikan ke audiens. Semoga bermanfaat. Sekali lagi silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk berkembangnya channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.